Gimana kalau bisnis kita tiba-tiba ngalamin kesulitan cash flow? Kelihatannya ada uang tapi kok malah rentan ya? Mimpi stabilitas cuma angan-angan. Gimana caranya biar aman? Teman-teman, stabilitas bisnis itu bukan cuma soal ada dana, tapi gimana dana itu terus ada tanpa gangguan. Likuiditas bukan cuma saldo yang tinggi, tapi soal mengatur dana supaya nggak rentan di saat darurat. Nah, di video ini kita bakal bahas trik dan strategi biar cash flow bisnis tetap stabil. Pertama-tama, stabilitas finansial itu lebih dari sekedar uang masuk dan keluar. Stabilitas yang sesungguhnya memastikan kalau bisnis kita bisa berjalan lancar, meskipun kondisi pasar lagi goyang. Gimana? Dengan dana yang selalu tersedia, tanpa mengganggu operasional, bukan cuma ngejar profit, tapi juga jaminan dana di tiap langkah. Untuk jaga likuiditas yang stabil, penting banget nih untuk tahu apa aja yang bisa ganggu. Salah satunya, biaya operasional yang terlalu tinggi. Terus ada juga utang jatuh tempo yang bikin kita harus rogoh kantong lebih dalam. Ditambah lagi risiko piutang macet dari pelanggan yang bayarnya telat. Semua ini bisa jadi bom waktu kalau nggak diantisipasi dari awal. Yang pertama dan utama, kita harus ngerti aliran cash flow. Bukan sekadar arus uang masuk dan keluar, tapi gimana kita memprediksi aliran kas ke depan. Yang biasa dikenal dengan cash flow forecasting. Ini adalah seni menakar kebutuhan dana, baik jangka pendek maupun jangka panjang, biar nggak kaget saat ada tagihan besar atau kebutuhan mendadak. Yang kedua, kendalikan pengeluaran. Pastikan setiap pengeluaran ada alasannya yang jelas. Misal, kita bisa fokus dulu ke biaya operasional yang memang penting dan menekan pengeluaran yang kurang mendukung perkembangan bisnis. Misalnya, kalau bisa negosiasi harga bahan baku atau cari supplier yang lebih murah, kenapa enggak? Ketiga, untuk menghindari gangguan likuiditas karena utang, kita bisa negosiasi dengan pemberi utang untuk memperpanjang tenggat pembayaran atau mencari opsi refinancing yang bisa membantu arus kas jadi lebih ringan. Ini terutama penting kalau kita punya beberapa pembayaran yang jatuh tempo dalam waktu bersamaan. Banyak bisnis yang punya aset besar, tapi nggak semua aset bisa dicairkan saat dibutuhkan. Penting buat bedain aset lancar dan tidak lancar. Aset lancar adalah aset yang bisa dengan cepat dijadikan uang tunai kalau diperlukan. Contohnya, piutang dan persediaan. Sementara aset tidak lancar seperti properti lebih sulit dicairkan. Kalau kita atur proporsi aset ini dengan cermat, kita bisa pastikan dana selalu siap saat dibutuhkan. Stabilitas juga tergantung dari hubungan kita dengan pelanggan dan supplier. Buat pelanggan, pastikan mereka puas dan paham kebijakan pembayaran kita. Dan untuk supplier, negosiasi pembayaran yang lebih fleksibel bisa banget membantu kelancaran kas. Misal, negosiasi pembayaran dalam 30 hari, bukan langsung bayar tunai. Misal, ada perubahan X yang bergerak di bidang manufaktur. Mereka berhasil menjaga stabilitas dengan trik utama, menjaga forecast cash flow, mengurangi utang konsumtif, dan selalu punya cadangan dana darurat. Dengan begitu, saat ada gangguan kecil, mereka tetap stabil karena sudah punya antisipasi. Jadi, stabilitas mereka bukan cuma teori, tapi praktik yang bisa kita contoh. Lalu, buat jangka panjang, kita bisa manfaatin investasi yang terukur dan disiplin dalam pengelolaan utang. Misalnya, investasi di aset yang bisa bantu bisnis bertumbuh, tapi dengan risiko terukur, kayak reksadana pasar uang atau obligasi. Tujuannya, dana yang terus bertumbuh meskipun bisnis terus berjalan, dan kalau ada kondisi darurat, dana cadangan siap dipakai. Kami rangkum dalam 3 langkah simple biar bisnis kita tetap stabil. Yang pertama, pahami cash flow dengan baik. Jangan lupa buat cash flow forecast yang akurat. Yang kedua, kontrol biaya dan kelola utang dengan cermat. Hati-hati dalam setiap pengeluaran dan cari opsi negosiasi utang yang ringan. Yang ketiga, siapkan dana darurat. Jaga stabilitas dari kejadian yang nggak terduga. Intinya, bukan likuiditas yang rentan, tapi gimana cara kita menjaga stabilitas yang tanpa gangguan. Karena bisnis yang stabil bukan cuma kuat finansial, tapi juga siap hadapi tantangan. Yuk mulai langkah stabilitas ini sekarang. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe buat tips keuangan bisnis lainnya. Dan kalau suka, kasih like serta bagikan video ini buat bantu teman-teman lain yang mau usahanya stabil. Sampai jumpa di video berikutnya. Belajar keuangan bisnis, jadi ilmu keuangan.